Merdeka. Selamat malam viewers RSU Channel yang terkasih di mana saja berada. Malam ini kita jumpa dalam sebuah program baru dari RSU Channel bernama Vision. Dan malam ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2023. Saya akan menyampaikan beberapa pandangan berkaitan dengan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara, dengan tema Pancasila, ideologi yang tak lekang oleh waktu. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa pandangan saya akan sedikit berkenalan atau memperkenalkan diri kepada viewer. Saya Marsio, saya salah satu alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, alumni Lemhanas RI, dan juga saat ini saya dipercaya sebagai salah satu ketua bidang pada organisasi kami, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya dipercayakan sebagai ketua bidang informasi, dokumentasi, dan publikasi pada DPD IKAL NTT. Dan karena itu, dalam kapasitas saya sebagai seorang alumni Lemhanas di daerah, saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila dan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara di tengah tantangan zaman yang dari hari ke hari semakin menggerus nilai-nilai Pancasila itu dari kehidupan kita sebagai anak bangsa atau sebagai warga negara ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita malam ini adalah Pancasila, ideologi yang tak lekang oleh waktu. Sejak kapan Pancasila itu lahir? Ya, kita tahu bersama bahwa hari ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari lahir Pancasila, 1 Juni 2023, di mana pada peristiwa sidang BPUPKI tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, waktu itu Bung Karno, Supomo, Muhammad Yamin, dan kawan-kawan, mereka kemudian bersidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menyiapkan dasar negara sebagai landasan konstitusi negara ini kelak nanti. Nah, karena itu tanggal 1 Juni kemudian dipilih sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal 1 Juni itulah Bung Karno dalam sidang BPUPKI itu menyampaikan pidatonya dan menyampaikan bahwa Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa ini telah ditetapkan dalam sidang itu sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi landasan ideologi negara ini, sebagai dasar tunggal negara ini. Nah, yang kemudian nantinya pada tanggal 18 Agustus 1945 barulah kemudian Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Tapi lahirnya Pancasila itu sudah dimulai dari tanggal 1 Juni 1945 yang kita kenal hari ini, kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, bicara tentang Pancasila tentu menarik. Ya. Kenapa begitu? Karena Pancasila sebagai ideologi ternyata itu tidak berjalan dengan mulus atau bukan berarti tanpa tantangan begitu ya. Jadi Pancasila itu kemudian menghadapi berbagai macam tantangan dari zaman ke zaman. Kita tahu bersama misalnya di era tahun 1965 ada munculnya komunisme waktu itu ya, munculnya komunisme melalui Partai Komunis Indonesia PKI. Bagaimana upaya PKI sedemikian rupa untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi komunisme. Tapi kemudian Pancasila tetap tegak berdiri sampai hari ini sebagai ideologi negara. Dan Pancasila telah melewati ujian dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dan kita melihat bahwa sampai hari ini Pancasila masih tetap berdiri tegak sebagai landasan ideologi negara. Dan sebagai anak bangsa kita tentu mensyukuri akan hal ini, bahwa Pancasila yang lahir dari rahim Nusantara ini, yang kemudian dirumuskan bersama-sama oleh para founding fathers kita, dan mereka menetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu tetap kokoh, tetap teguh, dan tidak tergoyahkan oleh berbagai macam tantangan. Meski demikian, tantangan untuk mengubah ideologi Pancasila ini tidak berhenti di situ. Ya, ada tantangan lagi yang muncul dalam wajah yang baru. Misalnya dalam era kita itu ada tantangan, misalnya ideologi khilafah yang mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi asing tersebut, ideologi khilafah. Nah, tapi lagi-lagi kita melihat bahwa Pancasila yang berkali-kali diupayakan untuk diganti dengan ideologi yang lain, sampai hari ini masih tetap berdiri teguh, dan kita semua sampai hari ini masih merayakan hari lahir Pancasila itu. Nah, tapi tantangan-tantangan ini tidak sekedar pada tantangan konseptual. Ya, misalnya kita melihat tentang tantangan ideologi khilafah tadi, ideologi komunisme misalnya, itu kan tantangan yang bersifat konseptual. Tapi kalau kita melihat ke tantangan yang bersifat implementatif,
tantangan yang bersifat implementasi, itu ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Saya kasih contoh misalnya, nilai Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Bangsa ini bangsa yang percaya adanya Tuhan. Itu dibuktikan atau ditandai dengan sila pertama bangsa ini. Sila pertama Pancasila yang dianut oleh bangsa ini, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bangsa ini percaya bahwa ada Tuhan. Dan bangsa ini boleh dikatakan sebagai bangsa yang religius. Tapi kalau kita melihat dalam tataran implementasi, masih banyak kasus intoleran terjadi di mana-mana. Masih banyak kasus kekerasan terhadap umat beragama, ya. Kesulitan dalam membangun tempat ibadah. Ada begitu banyak hal, diskriminasi atas nama mayoritas dan lain sebagainya. Itu tantangan-tantangan yang real yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan itu jelas bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat lagi misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat bagaimana diskriminasi yang masih terjadi di bangsa ini. Diskriminasi baik ras, baik golongan, ya, baik kelompok kepentingan, diskriminasi agama dan lain sebagainya. Nah, diskriminasi itu menandakan bahwa kita belum menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebagaimana seharusnya. Seperti yang diajarkan atau yang tercantum di dalam sila kedua Pancasila kita. Kemudian bicara tentang persatuan Indonesia. Tantangan-tantangan yang dihadapi banyak. Upaya separatisme misalnya, ya, gerakan-gerakan OPM, ya, organisasi Papua Merdeka, juga organisasi-organisasi yang lebih dulu misalnya GAM, ya, Republik Maluku Selatan, RMS dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok yang berusaha untuk memisahkan diri dari bangsa ini. Nah, ini menabrak nilai-nilai persatuan Indonesia sebagaimana yang diajarkan atau dicantumkan di dalam sila ketiga Pancasila. Nah, kemudian sila keempat bicara tentang demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bicara tentang nilai-nilai demokrasi di dalam bangsa ini. Nah, tapi apa yang kita lihat hari-hari ini? Banyak sekali demokrasi itu kemudian dirusak oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Mereka bermain misalnya kampanye negatif, misalnya politik transaksional. Itu semua adalah nilai-nilai yang merusak atau praktik-praktik yang merusak nilai-nilai Pancasila tadi. Nilai-nilai demokrasi yang lahir dari sila keempat itu justru dirusak oleh pragmatisme kepentingan politik semacam itu. Dan pada akhirnya kita semua melihat bahwa Pancasila boleh tegak berdiri di satu sisi, tapi di dalam tataran implementatif nilai-nilainya tergerus oleh berbagai macam perilaku-perilaku destruktif yang justru dipertontonkan oleh sebagian besar anak-anak bangsa ini. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah hari ini seluruh rakyat Indonesia telah mengalami atau telah merasakan yang namanya keadilan sosial itu? Ya, silakan kita bertanya pada diri kita masing-masing atau mungkin di lingkungan kita. Apakah semua orang telah merasakan yang namanya keadilan sosial? Ya, kalau praktik korupsi, praktik kolusi, nepotisme, KKN masih merajalela di mana-mana, ya, maka kita sulit bicara keadilan sosial. Kenapa? Kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu rasanya sesuatu yang masih bersifat utopis, ya. Kita berharap atau kita memimpikan agar keadilan sosial itu dirasakan oleh seluruh rakyat bangsa ini. Tapi realitanya bagaimana? Realitanya keadilan sosial bagi segelintir kelompok, ya, masyarakat Indonesia, atau bagi segelintir elit-elit politik Indonesia bisa saja, atau bagi segelintir penguasa-penguasa Indonesia. Keadilan sosial tidak berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini masih terlalu banyak rakyat kita yang menangis karena lapar, menangis karena gizi buruk, menangis karena stunting, menangis karena, ya, malnutrisi dan lain sebagainya, menangis karena berbagai macam penderitaan-penderitaan yang dialami oleh mereka karena kemiskinan-kemiskinan yang kemudian seolah-olah diciptakan dan dipelihara. Pada akhirnya nilai-nilai keadilan sosial itu tidak dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Nah, karena itu kalau kita melihat dari sudut pandang implementatif, masih banyak sekali nilai-nilai Pancasila itu yang belum terimplementasi melalui perilaku anak bangsa ini, melalui perilaku setiap warga negara. Dan karena itu, kalau kita bicara tentang tantangan Pancasila, tidak hanya dalam tataran konseptual secara ideologis, tapi juga dalam tataran implementatif. Nah, karena itu di momentum hari lahir Pancasila hari ini, saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh meresapi nilai-nilai Pancasila. Mari kita sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai Pancasila itu. Melalui apa? Melalui pola pikir kita, pola laku kita, atau perilaku kita.
Dan kemudian itu menjadi sebuah kekuatan bersama untuk kita menjaga eksistensi Pancasila di negara kita yang majemuk ini. Bangsa kita ini bangsa yang majemuk, bangsa kita bangsa yang plural, bangsa kita ini bangsa yang beragam. Dan karena itu Pancasila memang sudah menjadi ideologi yang final, yang cocok bagi bangsa ini. Jangan coba-coba diganti dengan ideologi yang lain. Tapi di satu sisi, Pancasila tidak sekedar diupayakan untuk diganti dengan ideologi yang lain, tapi Pancasila juga harus dihidupi di dalam praktik-praktik hidup kita, ya, setiap hari sebagai warga negara. Karena itu sekali lagi di momentum yang istimewa hari ini, 1 Juni 2023 sebagai Hari Lahir Pancasila, sebagai segenap anak bangsa, sebagai pewaris-pewaris kemerdekaan bangsa ini, ya, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa apa yang telah diletakkan oleh para founding fathers kita itu menjadi sebuah warisan nilai yang luar biasa bagi kita. Pancasila menjadi sebuah warisan nilai yang luar biasa. Mari kita jaga bersama, mari kita hidupi bersama, sehingga Pancasila tidak sekedar menjadi slogan, ya, tapi Pancasila itu menjadi bagian praktik hidup kita, bagian implementasi dari setiap perilaku hidup kita dari hari ke hari. Akhir kata, saya Max Pio, saya menyampaikan kepada semua viewers RSU Channel bahwa Pancasila yang tidak lekang oleh waktu itu, dari sejarah berdirinya atau sejarah lahirnya dari tahun 1945 sampai dengan hari ini, mari kita terus jaga sehingga Pancasila tidak hanya eksis dari tahun 1945 sampai 2023, tapi Pancasila akan tetap teguh berdiri dari tahun ini 2023 sampai kepada tahun-tahun mendatang, sampai kepada masa-masa mendatang, sampai kepada generasi-generasi selanjutnya dari bangsa ini. Dan karena itu malam ini saya bersyukur bahwa saya boleh membagikan beberapa pandangan yang berkaitan dengan Pancasila, tantangan-tantangan yang berhubungan dengan eksistensi ideologi Pancasila ini, dan kemudian sejumlah harapan-harapan yang saya sampaikan kepada kita semua agar sebagai anak bangsa kita terus mau setia melakukan Pancasila, menjaga Pancasila, melakukan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua atas perhatian, dan kiranya apa yang saya sampaikan malam ini menjadi berkat, berkenan kepada kita semua, dan memberi dampak bagi kita semua. Akhir kata, salam Pancasila, merdeka!